dengan perkenalan singkat ya. Baik, marilah kita mulai teman-teman kuliah tamu hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Septi Budi Sartika sebagai dosen FPIP, dan juga yang kami hormati Ibu Widya. Ini sudah 1% ini ya, 1%. Maaf saya ralat. Yang kami hormati Ibu Dekan FPIP, kemudian Ibu Widya Stuti sebagai Kepala BPM yang saat ini juga sebagai pengampu mata kuliah proposal penelitian, dan juga yang kami banggakan mahasiswa-mahasiswi Prodi Psikologi semester 4 dan 6. Am I right? Yes. Oke, perlu ditanding dengan bahasa Inggris ya. Iya, Mem. Oke, begitu, Mem. Ya. Do you like English? Who likes English? Please raise your hand. Yang suka bahasa Inggris, raise your hand. Kalau yang suka bukan suka bahasa Inggris, yang suka ke Inggris. Angkat tangan. Ryan, jangan malu-malu, Bray. Kalau memang semuanya suka, I will speak in English. Jangan. Switch ya. Susah nanti tugasnya. Oke, siap bisa Ibu Bibit. Oke, baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah diberi kepercayaan ya untuk berbagi pengalaman mengenai publikasi artikel ilmiah. Nah, ini merupakan proyek besar bagi tiap mahasiswa dimanapun kuliahnya ya, termasuk di UMSIDA. Nah, baiklah kita mulai dari outline ya. Jadi tidak akan banyak hal yang Bu Vika sampaikan. Ya, ada dua jika memang bisa diringkas. Yang pertama adalah sharing pengalaman publikasi artikel, dan yang kedua saya akan bercerita mengenai template jurnal ya, karena mungkin hal itu juga yang akan mempengaruhi teman-teman semua karya ilmiahnya diterima atau ditolak oleh jurnal. Oke. Sebelum menginjak slide berikutnya, sudah berapa jurnal yang pernah dibaca teman-teman? Banyak? Sedikit? Belum pernah? Oke, jadi bilangnya 100 ya. It means a lot of articles ya. Oke, great. We need to appreciate that dulu. Kalau memang teman-teman lagi. Oke, nah ini adalah apa ya, ringkasan dari aplikasi Sinta ya, berapa banyak publikasi kita bisa terbaca oleh readers itu bisa kita lihat di sintakemendikbud.go.id. Rata-rata semuanya Bapak Ibu dosen bisa kita lihat publikasinya di sana. Nah, apa sih memang fungsinya? Kita tahu akun Sinta ya. Yang pertama adalah pastinya untuk mencari sumber jurnal yang kalian inginkan ya. Nama jurnalnya yang berhubungan dengan keilmuan psikologi itu apa? Nah, kita bisa klik di sini nanti kalau teman-teman mau praktek, karena ini PDF ya, belum bisa. Nanti aja terakhir kalau mau praktek. Nah, di sini juga author. Nah, apa fungsinya memang kalau kita tahu laman dari dosen-dosen kita? Nah, nanti teman-teman akan bisa nge-track, oh ternyata Bu Wiwit ini keahlian psikologinya di area ini ya, sehingga teman-teman bisa baca dan bisa cross check. Kayaknya saya nggak tertarik ini dengan topiknya Bu Wiwit, sebaiknya saya cari yang lain, mungkin Pak Ghazali atau yang lain sebagainya. Itu salah satu gunanya kita mengetahui akun Sinta. Jadi kebetulan punya Bu Vika yang Bu Vika share. Nah, dalam menulis artikel ilmiah nanti ujung-ujungnya ada dua editor decision teman-teman ya. Kalau nggak di reject ya diterima. Nah, itu mungkin biasanya teman-teman familiar kedua hal itu di bidang lain ya, tapi kalau di jurnal ya memang itu juga. Kenapa? Ya, mungkin relationship ya di reject atau Maksudnya Bu Vika, kalian ada pengalaman kayak ditolak atau diterima? Itu maksudnya. ya. Kira-kira banyak kan diterima atau ditolak? Oh, hubungan tanpa status.
Ya, Oke, lanjut Bu Vika. ini kita switch ke jurnal ya. Jadi harapannya kita menulis artikel ilmiah itu kan apa teman-teman? Diterima ya. Yang bisa menyenangkan editor jurnal. Oke, artikel ini bagus kualitasnya, saya terima. Nah, tentunya akan banyak pertimbangan sesuai dengan guideline masing-masing jurnal. Nah, ini beberapa pengalaman dari penelitian yang saya lakukan, kemudian saya publikasikan ke jurnal itu tidak semuanya diterima teman-teman ya. Pernah mengalami penolakan. Nah, tentunya saat itu ketika artikel kita ditolak, pastinya makjleb gitu ya. Jadi, waduh, perasaan sudah bagus saya baca berkali-kali, tapi kenapa ditolak ya di jurnal ini? Nah, perlu diketahui, teman-teman, dalam akreditasi Sinta ada berapa level? Sinta 1 sampai Sinta 5, 6, 7, 8. Oke, ya apa ini memang perlu digali saat ini ya. Jadi Sinta itu ada akreditasi Sinta 1 sampai Sinta 6. Semakin angka itu besar, maka akreditasinya semakin rendah ya. Maksudnya gimana ya? Sinta 1 itu adalah akreditasi Sinta yang paling tinggi teman-teman. Sehingga jika kalian submit di jurnal Sinta 1, otomatis syaratnya juga akan semakin ketat. Ya, screeningnya akan berlapis-lapis. Begitu juga Sinta 2. Jadi 1 dan 2 itu kalau mau publish di sana, jangan harap kita submit kemudian besok publish ya, itu impossible karena mereka punya kriteria tersendiri bagaimana review itu dilakukan, bagaimana corresponding dengan author, bagaimana cek plagiasi itu dilakukan. Jadi itu kalau Sinta 5 dan 6, nah itu biasanya cenderung mereka yang perlu artikel. Ada loh ya, mungkin nggak semuanya, tapi setahu saya ketika kita submit lebih mudah. Kalau 3 dan 4 itu sedang. Kenapa? Karena biasanya kalau Sinta 3 dan 4 mereka punya apa ya? Punya target kalau akreditasinya akan dinaikkan, sehingga mereka juga akan lebih selektif untuk memilih artikel-artikel mana yang sesuai dengan jurnal mereka. Nah, itu kurang lebih dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, ketika artikel kita diterima, sungguh bahagianya ya. Oke, sebentar lagi saya punya publikasi, nama saya akan muncul untuk dibaca artikelnya oleh seluruh dunia, misalnya seperti itu. Tapi kalau ditolak, apakah ya sudah mem? Ya ditolak mem, nggak usah lanjutin lagi artikelnya, jangan ya. Tapi you need to see the feedback. Silakan lihat hasil komentar editornya. Kenapa ya kok saya ini ditolak? Ada yang mungkin hanya karena masalah kecil, yaitu tidak sesuai template. Nah, itu biasanya yang jual mahal itu Sinta 1, Sinta 2 itu. Nggak baca template, nggak baca guideline, tolak aja. Berarti mereka nggak serius submit di jurnal kita. Mereka punya asumsi atau punya pendapat seperti itu. Tapi kalau yang lainnya itu juga fleksibel. Tapi amannya adalah sesuaikan jurnal kalian itu sesuai apa yang diinginkan jurnal target. Nah, ini misalnya kejadiannya sudah ditolak, mem, gimana ya sudah ditolak oleh jurnal itu, ya udah kalian cek feedbacknya, kemudian dipelajari dan direvisi. Ya, syukur-syukur ada komennya. Nah, itu silakan direvisi. Dan satu hal lagi, tidak ada hanya satu jurnal di dunia ini ya. Jadi ada ribuan jurnal, baik itu di Indonesia maupun di internasional. Jadi jangan putus asa. Fungsinya Sinta tadi itu yaitu untuk nge-track jurnal mana saja yang bisa masuk pada area psikologi yang kalian tekuni. Itu ya teman-teman ya. Oke. Ini adalah my longest process of publication. Saya pernah kolaborasi dengan mahasiswa bimbingan saya. Submitnya adalah Sebelum lanjut, kira-kira paham nggak tadi Bu Vika ngomong apa? Iya, bisa diikuti teman-teman. Oh bisa, apa sih maksudnya? Apanya Bu Vika ini tadi yang mau dijelaskan? Ngecek dulu ini Bu Wiwit ya. Apanya? Story man. Ya, experience. Iya betul ya. Barusan aja yang dibilang the longest apa itu tadi? Oh, the longest process ya. Jadi iya, very proses good. ya. Oke. Tak paham
kupas ya. Ya, jadi ini proses paling panjang versi Bu Vika ya. Mungkin ada versi-versi lain yang lebih panjang lagi untuk bisa artikelnya publish di jurnal. Nah ini kolaborasi dengan mahasiswa, uh, maksud saya luaran skripsi ya seperti itu karena saya nilai saat itu lumayan. Oke, ayo kita submit di jurnal. Jadi tetap dosen itu mengawal sampai korespondensinya itu menentukan decision accept or rejected ya. Nah, di situ tertulis mungkin tidak kelihatan ya di sini saya bacakan 13 November 2020 teman-teman. Dan itu panjang sekali, banyak balikan-balikan yang harus direvisi ini itu dan akhirnya tahun 2022 kemarin baru terbit. Jadi kurang lebih ada 2 tahun proses untuk bisa terbit sampai mahasiswa saya ini lulus baru artikelnya bisa dibaca. Dan memang itu Sinta 2 ya di universitas lain, jadi di luar Unsida. Ya, itu diikuti ya, syukur-syukur dikasih kesempatan ya, kita manfaatkan. Kalau memang harus revisi ya revisi, mumpung belum ada kata-kata terakhir ya. 2 tadi apa, yang satu Reject. rejected atau accepted. Oke, good. Nah, ini ya, mengapa sih teman-teman harus menulis artikel? Nah, ini yang pertama kalau untuk kami para dosen adalah tuntutan profesi. Yang kedua syarat studi. Yang ketiga prestis, aktualisasi diri, hobi, dan lainnya. Nah, kalau untuk teman-teman ini, mumpung masih semester 6 atau semester 4 ya, bisa jadi masukan adalah untuk apa? Tidak mengerjakan skripsi ya, alternatif pengganti skripsi ya. Kita sambungkan dengan SK Rektor yang terbaru kalau teman-teman bisa submit artikel, bisa publish artikel di jurnal Sinta 1 sampai Sinta 4. Nah, itu teman-teman bisa bebas dari skripsi, tapi tetap aja ada proses penelitian di situ sehingga proposal yang sekarang digarap harus dimatangkan benar-benar agar data collection-nya juga benar ya, bisa diterima oleh siapapun juga. Seperti itu. Mungkin mau menambahkan Bu Wiwit? Jadi bukan tidak mengikuti skripsi ya, skripsinya iya, yang tidak mengikuti itu ujian skripsi gitu ya Mbak. Iya. Yo tetap skripsi Rek, tetap program Ya, tetap skripsi diambil ya, tesnya. tetap, tapi tidak ada mekanisme Ujian skripsi. Kita kayak mau nyanyi duet ya Mbak. Ya. Iya, karena nanti karena kalau pengalaman kakak tingkatnya itu ada mispersepsi gitu bahwa kalau ikut yang SK alternatif itu enggak skripsi, lah terus nilaimu meloan di gitu kan. Tetap skripsi tapi kalian dibebaskan dari ujian skripsi. Dan ada yang menarik juga kan nilainya otomatis. Ya, otomatis E, Iya, A, iya. A. E ya, E. In English ya. A. Otomatis A. Ya opo. Makanya ini yang disampaikan MPK itu bisa menjadi salah satu cara kalian untuk bisa dapat E. Ya, E. Enggak dilanjutkan ya. Oke, thank you. Jadi seperti itu ya. Sehingga always remember ketika menulis artikel, pastikan Anda sudah kenal target jurnal yang dipilih. Jadi teman-teman menyambungkan tadi tugas dari Bu Bibit, you need to find out the relevant journal. Silakan cari jurnal mana sih yang sesuai dengan topik besar dari artikel proposal saya. Oke. Apakah di sini sudah ada yang menulis artikel lengkap, sudah melakukan penelitian misalnya? Belum ya, masih proposal. Oke. Ya ini, how to search suitable journal. Gimana sih Mem caranya kita cari artikel jurnal? Nah, ada banyak platform teman-teman ya. Yang paling gampang biasanya saya juga share ke mahasiswa saya itu adalah Google Scholar. Ya, Google Scholar kamu bisa cari ribuan bahkan jutaan artikel yang sesuai dengan interest kita. Tapi untuk di Google Scholar tidak ada filter mana artikel itu dipublish di
Sinta 1 sampai 6 ya, kita harus cari sendiri. Kalau pengen tahu artikel ini kok bisa publish ya, jurnalnya Sinta berapa, kita harus copy dulu nama jurnalnya baru ditarik ke Sinta. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari Sinta itu biasanya otomatis, misalnya nama jurnalnya Psikologia ya, nanti di situ akan muncul terbitan-terbitan dari jurnal tersebut dan kita sudah tahu oh jurnal ini sudah masuk di Sinta 4 misal ya, misalnya seperti itu. Oke, yang kedua adalah ResearchGate. Ada yang familiar dengan ResearchGate? Sudah punya akun ResearchGate? Belum, sudah. Ya, oke, nggak apa-apa. Karena itu memang tidak wajib dimiliki oleh mahasiswa, tapi minimal tahu untuk mencari sumber artikel. Oke. Di situ juga sama, bisa dari internasional atau nasional kita bisa cari tahu di ResearchGate, tapi kita nggak tahu apakah jurnal itu reputasi atau tidak. Jadi pokoknya nyambung. Ada juga DOAJ. DOAJ ini kalau kita pengen cari jurnal yang sudah terindeks secara internasional, yang paling sederhana adalah dari DOAJ. Di Indonesia pun sudah banyak jurnal yang sudah ber-DOAJ. Saya diminta pembimbing saya untuk mencari jurnal yang terindeks Scopus. Nah, itu di mana ini carinya? DOAJ. Enggak mesti, DOAJ bebas, masih tidak bisa langsung Scopus, enggak bisa. Tapi ini ada nomor 4, opsinya adalah Science Direct ya. ScienceDirect.com. Nah, di situ coba ya, saya sambil nge-track. Ini ada itu. Oke. Science Direct. Oke, bisa dikasih tahu keyword artikel teman-teman berhubungan dengan apa? Psikologi yang seperti apa? Stress. Are you stressful? Me too. Okay, so this is the journal dealing with topic of stress ya. Ternyata banyak sekali ini. Oh, saya mau jurnal aja mem ya, itu ada screeningnya. Kalau di Science Direct kalian bisa klik apapun yang kalian minati ya. Misalnya artikel type-nya jangan semua mem, saya ini aja research artikel, jadi semuanya akan berupa research artikel. Oh, saya mau review mem karena mau membuat literatur review di apa namanya state of the art, nah, bisa di sini ya. Jadi itu untuk Science Direct dan dipastikan insya Allah ini termasuk yang bereputasi ya. Jadi kalau memang diperlukan artikel yang terindeks Scopus, teman-teman bisa cari source-nya dari Science Direct. Kemudian Sinta tadi yang berkali-kali kita bahas ya, Sinta Kemendikbud, itu nanti kita akan bisa mengetahui artikel itu Sinta 1 atau Sinta berapa. Jadi caranya adalah Sinta Source Journal. Nah, nama jurnal yang kalian sudah pernah baca apa, teman-teman? Bukan judul ya ini, nama jurnalnya, media jurnalnya apa? Bisa disebutkan satu? Kayak ini kan nama jurnalnya ya. Jadi hati-hati ketika ditanya artikelmu judulnya apa ya, mungkin panjang ya. Kamu publish di jurnal apa ya, ini nah, berarti namanya. Teman-teman familiar dengan nama jurnal apa? Ada yang bisa bantu satu? Ada yang mau mengacungkan tangan? Nanti biar mic-nya jalan ke sana. Sekalian saya maksudnya. Ya jalan. Ada yang punya gambaran? Oh, Novel ada kok. Mau cuma maju doang duduknya. Oke, coba Atau saya Raja? Ada? Oh, belum ada. Jadi memang seperti yang Vika sampaikan tadi, kita kan memang biasa cari di Google Scholar ya teman-teman. Dan itu kalau saya kemarin itu memberikan contoh, itu memang berbasis pada konteks
subjek atau variabel. Jadi untuk penamaan jurnalnya seperti ini, dia diterbitkan di jurnal apa, memang teman-teman belum cukup familiar. Nah ini nanti Mevika yang akan berikan masukan gitu ya, bahwa ternyata penting untuk kita kenal dan mengidentifikasi jurnal ini oke atau tidak buat kita publish artikel gitu ya, Mbak. Betul sekali. Atau gini, teman-teman bisa klik aja di sini ya, misalnya psikologi ya keilmuannya. Nah, nanti akan muncul secara otomatis mulai dari Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini yang paling awal Sinta 1 berdasarkan track nilai yang sudah dilakukan oleh scoring sistemnya ya. Misalnya ini psikohumaniora ya, Sinta 1. Nah, ini pasti kalau mau submit di sini perlu perjuangan khusus ya. Karena semakin tinggi akreditasinya maka semakin besar juga syaratnya. Jadi ini adalah nama-nama jurnalnya teman-teman. Kalau saya mau yang langsung Sinta 5 aja misalnya. Tapi hati-hati ya, kalau Sinta 5 tidak dianggap loh ya di alternatif pengganti ujian skripsi. Revisi. Ini misalnya ya, saya mau Sinta 3 tentang sosial, humanities dan sebagainya. Itu nanti silakan teman-teman sesuaikan. Kalau mau yang psikologi langsung memang harus dispesifikasikan di search tadi. Jadi seperti itu ya, prakteknya nanti bisa dilakukan untuk memenuhi tugas di akhir. Oke, selanjutnya ada akademia. Nah di email ini biasanya sering ya akademia. Jadi banyak LinkedIn ya itu juga ada Garuda. Nah cuman yang top 5 ini yang biasanya familiar teman-teman. Kalau mau cari yang Scopus, Science Direct ini bisa. Kemudian yang secara umum Google Scholar ya. Paling enggak teman-teman perlu akses Google Scholar. Nah ini hal yang umum. Kalau mahasiswa nggak tahu Google Scholar, ini kudet nanti ya, kurang update ya. So you need to know Google Scholar. Oke, ini why must we know the target journal? Tadi saya bilang harus kenal dengan jurnalnya. Misalnya menentukan satu, saya di jurnal ini Oke, maka kalian perlu menyesuaikan author guideline. Jadi setiap jurnal itu punya syarat khusus. Kalau kamu mau terbit di jurnal saya, ini loh syaratnya, ya, gitu ya. Jadi silakan dibaca. Di mana tempatnya? Oke, coba ya kita klik aja ini. Misalnya ini ya, Matema. Go to website. Bisa diikuti ya semuanya. Oke, hello. Hi. How are you today? Okay, great. Okay, ini. Bisa jawab ya. Yeah, I believe your students are great, man. Terima kasih mereka. Oke, nah di sini adalah contoh ketika kita mau cari author guideline. Nah, ini ya author guideline. Jadi sudah dikasih tahu di awal, ini loh ya, manuskrip should be written in Indonesian or English. Ada juga yang should be written in English, so you need to read. Silakan dibaca, jangan sampai salah alamat ya. Sudah ditetapkan pakai bahasa Inggris, tapi teman-teman submit aja dengan bahasa Indonesia, sama aja dengan bohong atau bunuh diri. Pasti di reject. Tunggu aja nanti editor decisionnya. Lama-lama nanti beberapa hari kemudian rejected unsuitable submission. Jadi itu contoh dari author guidelines. Dari sisi format, sistematika, tabel dan gambar. Nah, format itu gimana, Misalnya ada jurnal yang minta 1 kolom. Ya, 1 kolom, ada yang minta 2 kolom, kemudian tabel dan gambarnya seperti apa? Oke, apakah tabelnya itu harus ada garis semua atau hanya tiga line saja? Yang headernya sama the last part, nah itu harus dipenuhi ya. Kutipan, nah di sini Bu Vika pengen tanya, saya
pengen sambil jalan-jalan ya memang. Ada yang kenal Mendeley? Sudah install Mendeley? Raise your hand yang sudah install Mendeley siapa? Ngacung, ngacung. Raise your hand itu ngacung ya. Oh ya, yang lainnya masih belum ya. Jadi Mendeley itu software yang sangat membantu kita ketika mau melakukan sitasi atau referensi. Loh Mem, ngapain sih, kenapa harus pakai itu? Saya lo bisa nyatet manual. Mungkin saat ini bisa ya, tapi ketika artikel itu akan berlembar-lembar dan nanti kita lakukan cross check apakah sitasi itu muncul di daftar pustaka, Mendeley atau teman-temannya seperti Zotero, EndNote itu sangat membantu. Jadi bagi yang belum install aplikasi tersebut bisa segera diinstal ya, sehingga akan terlacak. Oh, misalnya menurut ahli bla 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 tahun 2005 mengatakan bahwa, nah itu kan harus ada di daftar pustaka. Nah, dari Mendeley itu kalian akan bisa menfixkan tidak akan ada yang tidak tercantum. Jadi itulah fungsinya kita pasang reference manager, dan ketika submit jurnal mereka juga sudah akan bilang untuk menyarankan sesuai dengan reference manager ya. Jadi kita sudah curi start dulu ya, sudah melakukannya. Nah, template, format, layout atau tampilan artikelnya. Contohnya tadi seperti ini. Gimana itu? Ini ya. Journal template download here. Silakan teman-teman kalau ada logo tersebut bisa di-download. Jangan diketik di sini ya, karena ini ketikannya adalah nanti akan merubah jurnal yang punya ini ya, editornya, tapi kalian harus download kalau berupa Google Drive. Oke, misalnya seperti ini. Nah, Mem, isinya artikel itu apa aja? Saat ini kita itu sedang menyusun proposal. Nah, coba Bu Fika pengen tahu. Di proposalmu ada introduction, pendahuluan teman-teman? Ada. Kemudian ada literatur review? Apakah ada metode? Apakah ada temuan? Apakah ada kesimpulan? Tuh, katanya masih proposal. Pokoknya ada. Nah, ternyata kejebak kalian ya. Kalau proposal itu belum ada hasil dan discussion dan kesimpulan. Jadi masih tiga hal ini yang ada ya. Jadi gimana Mem kalau kita masih sampai metode, apakah kita bisa menulis artikel jurnal? Bisa kalau sudah dilakukan. Nah, maka dari itu jangan sampai di kelas proposal penelitian nantinya kalian akan mengulang lagi bikin proposal baru. Jadi sarannya adalah fixkan yang itu sehingga di waktu-waktu dekat ini kalian bisa ambil data. Gitu ya Bu ya. Apakah perlu diseminarkan juga teman-teman ini? Ambil data sih teman-teman. Hanya rancangan aja, proposal sesuai yang semester depan gitu ya? Iya. Kalau seminarnya sekarang, audionya, tapi kemudian untuk ini ya langsung skripsi gitu. Sudah bisa data collection ya, data collection. Iya. Jadi onboarding ya. Onboarding, iya. Semester 7 itu jangan disia-siakan, nanti nggak terasa. Loh, lewat semester 8 baru ambil skripsi, wes gak nutut. Kalau kalian mau submit jurnal itu sekali lagi sekarang sudah apa ya? Sudah semakin bagus kualitasnya di Indonesia. Jadi mereka juga harus menyeleksi dan waktunya pun tidak bisa diburu-buru. Ya, biasanya ya kalau pengelola jurnal kita mendapatkan autor itu karena syarat skripsi, karena syarat yudisium, ya maka minta LOA. Nah sekarang itu sulit teman-teman. Nah ketika nanti di semester ada saya bahasnya Bu, berarti ini proposal ini on board ya, on board. Oke.
Nah, dengan kata lain, kalau mereka sudah di ACC pembimbing bisa melakukan ini. Oke, ya itu apa lakinya ya. Kalau memang sudah bisa ambil data semester depan, tidak sampai 1 semester bisa Sabtu Jumat. Oke, nah jadi itu ya. Difikskan dulu. Siapa di sini yang merasa proposalnya belum fix? Ada nggak? Kenapa kok belum fix teman-teman? Masih galau. Sudah dapat pembimbing? Itulah peran pembimbing supaya tidak membuat kalian galau lagi. Konsultasi ya, konsultasi. Semakin itu karena ilmu yang dimiliki Bapak Ibu dosen lebih tinggi dari teman-teman, jadi wajar ya. Nah itu diikuti aja biar tidak galau, didekati lagi bagaimana caranya. Tadi cari referensi sebanyak-banyaknya. Oke. Ya, Jessica lanjutkan di sini ya. Template tadi sudah. Contohnya ini. Misalnya saya menemukan template semacam ini. Judulnya seperti ini, kemudian introduksinya diikuti teman-teman. Jadi kalau memang hurufnya besar kecil dan harus ditebalkan, itu jangan dirubah-rubah ya, harus ikuti itu. Karena itu memang sudah panduan dari pengelola jurnalnya. Oke. Kemudian mengapa kita perlu menyesuaikan template? Nah, salah satu syarat utama awal proses artikel. Nah, gini teman-teman ya. Jurnal itu kan bermacam-macam kriterianya, tapi ketika jurnal itu tadi semakin tinggi, cintanya semakin ketat, nah mereka akan mudah sekali ya untuk mereject artikel. Nah, kalau template tidak dibenarkan ya dari awal template salah, nah itu akan mudah sekali untuk tidak masuk ke jurnal tersebut. Apakah hanya template saja? Itu adalah salah satu ya. Yang kedua adalah MN scope. Kalau memang misalnya psikologi tadi kita coba lihat MN scope-nya apa ya jurnal tadi. MN scope itu ruang lingkup ya. Ruang lingkup psikologi misalnya ya, itu kan keilmuan teman-teman. Scope-nya psikologi yang mana? Psikologi pendidikan atau apa? Ya coba sih saya lihatkan sambil menunggu Memfika buka ya bisa. Yang disampaikan Memfika itu betul ya. Jadi template itu matters ya, penting. Jadi boleh jadi sub Inggris ini ya jadinya. Kebobok dikit ya aminnya. Jadi yang sering saya sampaikan bahwa template itu ya sudah diikuti, termasuk ukuran font, spasi, besar kecilnya font gitu ya, jenis font itu sudah ditentukan. Kalau misalnya kalian memindahkan pekerjaan yang dikerjakan di Word lain, kemudian dipindahkan ke template, itu pakailah teknik tertentu ya Mem ya, jangan asal copy paste. Kalau copy paste ya akan mengikuti format dokumen awal, jadi yo ajur gitu ya. Tapi kalau teman-teman copy kemudian ketika paste itu menyesuaikan format dokumen tujuan, ya maka amanlah kita Mem ya, tidak harus ngecek dari awal gitu. Biasanya kan kita pindah terus mintanya apa kalibre, kita baru sebentar kesuwen. Iya, kesuwen. Jadi sekalian aja dari awal sudah sesuai. Iya, ini bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Kesuwen ya. Multi languages. Multi languages. Nana jangan ketawa terus dari tadi ya, tolong. Oke, Nana, iya ketok loh dari sini. Loh kan ketemu ya, kita anak-anak semester 6 itu kan. Semester 4 belum berani. Semester 4, semester 6 udah berani. Ya coba sih saya mau ngecek ke sana-sana dulu. Oh iya, yang sana itu semester 6 semua. Selesai kan? Oke, ya nggak apa-apa, santai aja. Ya, kita pengen get closer with you. Coba saya dibaca itu ada beberapa MN scope ya. Closer. Masnya masih apa namanya? Iya. Iya. Mas Masalahnya mata saya Inggris. Maju ya, tolong. Jangan banyak alasan.
social psychology, clinical psychology, educational psychology, industrial and organizational, organizational psychology, Islamic aid psychology. Great, give applause ya. Nah, jadi yang tadi nyambung ke Endemscope, jadi psikologi yang seperti apa sih yang bisa kita publish di jurnal ini? Misalkan intervensi psikologi, social psychology, clinical psychology, educational, industrial, and organizational, Islamic psychology. Kira-kira yang mana punya teman-teman ini? Masuk nggak di sini? Yang mana? Yang nomor berapa? Nomor 3, ada yang nomor 1. Ada yang nomor 4? Ya, jadi semacam itu. Kalau teman-teman merasa jurnal ini menyebutkan Endemscope yang saya tulis di proposal, berarti bisa nanti kalau artikel saya sudah finish sampai conclusion, bisa saya jadikan acuan target. Nah, itu maksud saya ya. Endemscope. Oke, plagiarism scan. Cek plagiasi. Nah, ini yang harus diperhatikan juga ketika kita mengerjakan tugas itu kan apa ya? Kadang kita ambil sepele gitu ya, pas pokoknya copy paste dari Google, Mbak Google, and then saya submit ke dosen. Misalnya seperti ada yang begitu di sini? Iya. Kalau yang satunya yang lagi tren sekarang apa? ChatGPT itu yang sekarang menjadi sahabat mahasiswa mungkin ya, tapi saya yakin bukan mahasiswa psikologi. Oke, hati-hati ya teman-teman, karena nanti ketika di akhir cek plagiasi itu bisa melihat seberapa besar komposisi artikel itu ditulis dari sumber-sumber AI tersebut ya. Jadi sudah ada pendeteksinya ya, ChatGPT di Turnitin itu sudah ada ya, berapa persen artikel ini itu plek dengan sumber dari ChatGPT atau Google atau yang lainnya itu bisa. Jadi tolong harus tetap menjaga originalitas. Itu karyamu, nanti kamu bangga kalau lulus ini hasilku dewe ya. Meskipun berarti kita nggak boleh baca gitu, boleh, cuman please be wise ya, teman-teman harus juga bijak. Kita kan cari inspirasi ya, nanti inspirasi itu akan muncul di tulisan itu dengan bahasa teman-teman sendiri ya. Jadi jangan pakai bahasa orang lain, mereka juga nggak mau kalau itu lah tulisanmu kok dipakai di artikel lain, mereka juga nggak terima aslinya ya kalau bisa ngomong, kalau bisa detek. Nah di sini makal, oke, Mas ya. Saya mau tanya Bu. Oke. Saya kan ada progres gitu loh. Dan pernah cek plagiasi, terus tulisannya itu kenapa warningnya itu ada tulisan Gramedia gitu, padahal saya aja beli buku nggak pernah. Oke, terima kasih. Plagiasinya itu adanya gitu. Oh, jadi merujuknya ke Gramedia. Iya, persenannya. Nah, Masnya merasa itu mengcopy dari mana? Dari saya ngetik sendiri Bu gitu. Are you sure? Iya. Oke. Bisa diklik. Nah, kan tadi muncul Gramedia, bisa diklik lagi. Di Gramedia itu yang bagian mananya? Nah, bisa jadi Gramedia itu juga punya program online di mana mereka juga mempublish bukunya atau semacam e-book sehingga juga bisa terekam di cek plagiasi. Coba ditelusuri lagi ya. Kan biasanya ada sekian persen dari A, B, C. Coba Masnya klik. Mengarah ke link mana? Gitu ya Mas? Oke, great. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Originalitas ya, keautentikan tulisan kita itu nanti bisa dihargai dan bisa menjadi sebuah kebanggaan kalau memang itu dilakukan. Dan itu juga yang diterapkan di jurnal. Kalau kalian memilih jalan itu, jalan untuk alternatif pengganti ujian skripsi. Nah, misalnya ini ya, ada cek kesamaan, apakah sama dengan sumber OpenAI atau tidak. Nah, 0%, berarti ya udah bersih, dia
bikin kalimat sendiri dari awal hingga akhir, tidak terdeteksi sama sekali 0%. Harapannya nanti juga kalian harus gitu ya. Oke, tips untuk memudahkan artikel pada template. Tadi sudah kita download template-nya. Nah, seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Wiwit, ketika kita mengcopy supaya nanti hasilnya sama persis dengan format yang dituju, maka gunakan paste spatial gitu ya Bu Wiwit ya. Tahu letaknya teman-teman? Di mana? Ini ya, paste spatial. Nah, pilih yang unformatted text. Ya, silakan. Saya pakai itu, tapi di Word itu ada opsi lain yang kiri sendiri tuh mem, yang paste itu diklik yang bawah. Klik yang bawah itu nanti saya pilihnya yang copy text only. Coba yang paste spatial itu ya, copy nggak ada ya, copy text only. Atau gambarnya tadi, gambarnya apa aja sih Mem? Kalau di ya ketua, terus coba dilihat itu bunyinya apa, itu apa, keep source formatting, terus batch formatting, terus nah ini keep text only, saya biasa pakai ini. Kalau keep text only itu hanya dipindah tulisannya, tapi formatnya ngikut format dokumen tujuan. Iya. Terus saya juga paling suka memanfaatkan itu loh Mem, sapu itu loh. Sapu, oh Iya, sapu atau enggak itu loh, apa itu Mem? Format painter ya Mem. Coba Mem kayak ngomong pasti cantik cara ngomongnya. oke, jadi itu alternatifnya ya Bu. Iya, pakai format painter. Nah, jadi jangan merubah apa yang sudah ditetapkan oleh template jurnal, teman-teman. Jadi ikuti dengan strategi tadi ya, pakai painter atau yang paste Iya, spatial. karena itu kan basic ya. Iya. Basic banget, maksudnya kalau seperti yang Mem Vika sampaikan, kalau di jurnal saya aja Mem sudah bilang ke anak-anak wali saya, anak bimbingan saya, bimbinganku engko gak sesuai template, gak enak diwoco, gak tak woco gitu Ya. Karena kita sendiri tahu ya, ketika menyeleksi artikel dari luar ya memang kita seperti itu. Iya, Ya, seperti itu. jadi bukan berarti teman-teman ini mahasiswa kita longgarkan, nanti kasihan kalian, nanti misalnya studi lanjut S2 ketemu lagi dengan jurnal, syaratnya ya gitu-gitu aja, nulis harus sesuai template, harus originalitas. Kita perlu mengenalkan itu dari sekarang. Oke, jadi akan lebih terbiasa. Pastikan setiap bagian template sudah sesuai dan lengkap, dan hapus bagian template yang tidak digunakan. Kadang itu ada yang submit tapi ketinggalan, mungkin lupa ya. Di bawah-bawahnya itu kan ada kayak kata-kata template-nya gitu Bu, tapi lupa nggak dihapus. Nah itu juga mempengaruhi rekomendasi dari author. Nah, misalnya ini lupa, semuanya sudah sesuai tapi ini masih ada, itu kan redaksi dari template-nya. Oke, jadi itu. Oke, kenapa jurnal itu lama prosesnya? Kenapa ya? Ini ada 5 stages. Karena yang pertama, artikel draft itu ketika disubmit itu tidak langsung ke reviewer, teman-teman. Jadi nanti itu akan melewati seorang editor yang melihat layak tidaknya artikel itu masuk ke jurnal mereka. Nah, layak tidaknya itu dari apa tadi? Template, scan plagiasi, kemudian scope. Kalau sudah tahu, ya jurnal ini kan Islamic Psychology, kenapa mereka nekat ya submit ke saya? Nah itu bisa jadi itu alasan utama untuk mereject. Jadi jangan lupa scope. Review, oke, semuanya sudah lengkap, semuanya sudah sesuai ya. Editor ini akan mengirimkan ke reviewer. Anggap aja itu adalah penguji skripsi kalian kalau memang ambil alternatif ujian skripsinya dilewati ya. Jadi minimal 2 reviewers itu. Jadi artikel kalian ini nanti akan dibawa ke reviewer yang keilmuannya adalah seperti tadi, ada yang menjawab educational psychology, entah dari kampus mana, bisa jadi dari internasional. Mereka akan baca, mereka akan kasih feedback,
dikembalikan ke editor, baru editor memberikan ke author. Nah, itulah yang membuat lama, teman-teman. Sehingga jika teman-teman ingin konsisten, saya niat untuk publish artikel. Nah, berarti proposalnya tadi harus di follow up sampai data collection sehingga bisa menyusun artikel itu sudah fix dari semester 7. Ya, jangan mepet-mepet semester 8 mau apa ya? Mau akhir ujian ya udah nutut kan belum publish. Kalau hanya submit aja tetap ujian ya Bu Wit. Tapi juga nggak apa-apa kalau memang sudah diusahakan maksimal, nggak bisa lagi ya, terus waktunya nggak ada ya udah itu memang takdir ya mungkin. Tapi kalau sekarang kan masih bisa ya, jadi semangatnya dipupuk mulai dari sekarang, baca referensi yang banyak, kemudian siap komitmen untuk submit artikel itu ke jurnal. Jadikan artikelmu itu layak untuk dibaca banyak orang. Itu sih kalau konsep dari publikasi di jurnal. Nah, setelah itu yang paling terakhir ya tadi ya, 2 keputusan dari editor, accept or reject. Mari tingkatkan publikasi, confidence and commitment. Nah, ini ya sebagai penetapan kegiatan alternatif sebagai pengganti ujian skripsi, sampai saya screenshot di sini untuk menggarisbawahi apa yang tertera di sana ya. Silakan dibaca poin 5 ya. Artikel dipublikasikan pada jurnal terakreditasi 1, 2, 3, dan 4 atau jurnal bereputasi internasional. Nah, ini kalian tidak sendiri ya teman-teman. Jangan moro-moro nulis, moro-moro submit dong. Harus konsultasi siapa? Dosen pembimbing ya. Beliau adalah pengarah teman-teman juga, karena keilmuan yang yang beliau tekuni adalah tentang apa yang kalian tulis, jadi tetap dilibatkan. Dulu saya sudah selesai sampai tahap ini, kira-kira jika ingin dimasukkan di jurnal ini bagaimana gitu ya, jangan ambil keputusan sendiri. Kenapa? Karena di situ nanti artikelnya itu tulisannya, penulisnya bukan teman-teman aja ya, not single writer, tapi nama kedua adalah dosen pembimbing gitu. Oke. Ini dosen pembimbingnya Bu Bibit siapa ini? Bimbingannya. Ya, jadi ya itulah teman-teman, intinya kalian harus bersinergi ya antara dosen pembimbing dan mahasiswa. Jika ada gap nanti nggak akan ketemu ya. Kalau ada kesulitan ya di-sharekan aja. Nanti insya Allah saya yakin akan ada solusi dari beliau-beliau. Misalnya belum dibalas misalnya, ya mungkin saja saat itu beliau-beliau sedang sibuk. Coba lagi. Jadi jangan patah semangat, intinya itu ya kalau untuk urusan skripsi. Oke. Next. Nomor 6, dibuktikan dengan dokumen berupa LOA atau Letter of Acceptance. Misalkan gini bayangannya teman-teman. Semester 7 submit artikel ya. Sedangkan skripsi diambil di semester 8. Nah, ketika semester 8 itu dinyatakan oleh tim editor artikel kalian sudah diterbitkan, sudah diterima, nah nanti akan dikirimkan LOA. Nah itu berarti sudah nyalangi nilai skripsi, begitu ya Bu Wiwit ya. Tapi kalau belum ada kabar, bagaimana Bu Wiwit? Misalnya sudah mendekati ujian skripsi, teman-temannya udah ujian skripsi, nah artikel ini masih belum dapat keputusan sampai semester 8 akhir. Nah itu bagaimana? Kalau best practice-nya kemarin ya, yang itu kami lakukan di Prodi, itu kami berikan pilihan ke mahasiswa. Jadi pilihan itu tentu yang memudahkan hidup ya. Jadi kamu kalau mau ngejar masa studi, ya ikut ujian dulu. Toh nanti pada saat selesai ujian, artikelnya itu tidak harus diterbitkan di Akopen atau di dalam jurnal Usida sendiri. Nanti kita bisa menerbitkan itu atau ya tetap menunggu hasil review itu selesai. Yang penting ujiannya sudah,
kamu sudah dinyatakan Lulus. lulus, tanggung jawabmu di universitas sudah tuntas, termasuk tanggung jawab finansial. Nah, bayar mana ya lo maksudnya? Terus sekali. Begitu. Nah, tentu kita sarankan seperti itu Mbak Vika, karena kita kan memberikan kemudahan. Iya, ya. jadi intinya kelulusan tepat waktu yang kita utamakan. Iya. Jadi misalnya belum muncul ayo ujian teman-teman, kita sudah mengalami proses misalnya review sudah dapat masukan. Nah nanti ketika mengurus di perpus akan ketemu isian yang menyebutkan sudah submit jurnal atau belum, sudah. Sekarang masih berproses ya, tinggal dimasukkan aja linknya, beres. Jadi nggak ada yang sulit itu ya. Oke. Pun yang idealis itu pinginnya terpilih terus dapat nilai Betul. Iya. gitu ya. Makanya jangan ngepres. Iya, jangan ngepres. Kalau kita harapannya bisa lulus tepat waktu, itu yang pertama. Yang kedua itu ya sesuai dengan kemampuan ya, sesuai target masing-masing. Iya. Kalau bisa terpenuhi terbit dulu di Sinta 1 sampai 4 terus dapat nilai A, itu apresiasi tersendiri ya. Tapi Betul. kalau situasi yang disampaikan Vika, sudah waktunya kamu lulus, belum ada kabar dari jurnal, maka sebaiknya kalian ujian skripsi saja. Tinggal merubah ke template unsida saja. Iya. Karena pada dasarnya baik jurnal ataupun ujian skripsi sama data penelitian gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih Bu Wiwit tambahannya. Oke ya, itu nanti di perpus ini sudah disebutkan di arsip video poster, video atau poster, data mentah, bukti terbit, berita acara ujian, hasil kesamaan, lembar pengesahan, PPT. Nah itu nanti hanya pelengkap aja jika teman-teman sudah memproses submit dan terbit ya, harapannya sih terbit. Masih ada waktu insya Allah kalau semester 7, 8 bisa apa ya 7 pertengahan itu disubmit. Insya Allah bisa ya, karena pengelola jurnal juga nggak mau diburu-buru itu tadi, jadi harus prepare waktunya. Oke, make sure your proposal is approved by your advisor, do the trusted data collection and analysis, and be ready for publication. Nah, setelah sudah di ACC, sudah diseminarkan di kelasnya proposal ini, ambil data. Dan ambil datanya harus trusted, yang terpercaya, yang valid, ya. Gimana Mem? Ya itu kan sudah kalian pelajari di metode penelitian, itu lakukan semua itu apa prosedur-prosedurnya sesuai dengan teori, sehingga nanti ketika untuk publikasi dideskripsikan kalian tidak kesulitan, jadi tidak mengada-ada, tapi memang kalian mengalaminya proses itu dari awal hingga akhir. Oh, sudah selesai. It's short ya, jadi tidak panjang-panjang, lebih ke diskusi aja. Monggo saya kembalikan lagi ke Bu Wiwit. Oh iya, bunyi nak ya. Anak-anak itu ya Bu ya, kalau misalnya ada tanda-tanda apa gitu tuh tanda kelasnya mau selesai, HP jatuh, buku jatuh, apa itu tanda-tanda mau selesai, sinyal-sinyal. Tapi kok ya nemen anak-anak itu biasanya awal-awal kuliah udah tanda-tanda gitu. Baik teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau butuh penjelasan lanjutan, misalnya best practice Vika ya sebagai pengelola jurnal, itu apa yang dilakukan ketika ada artikel masuk gitu ya, terus yang dilakukan Vika sebagai pengelola